Kami tidak tahu ada seorang perempuan bertanya seperti ini terhadap pendeta Esra Soru. Kalian dengarkan pertanyaannya ya. Apa mungkin Yesus sebenarnya nggak mati, tapi cuma pingsan lalu sadar lagi dikubur? Kalau iya, gimana caranya dia bisa geser batu besar sendirian? Nah, kalian sudah dengarkan kenapa pendeta Esra Soru membuat video pertanyaan seperti ini. Apakah dia sudah mulai ragu atau perempuan ini yang mulai ragu tentang kematian Yesus? Simak apa jawabannya dan bagaimana komentar kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Langsung saja ya kita mendengar jawaban dari pendeta Esra Soru karena kami sangat penasaran kenapa dia bisa membuat video seperti ini. Apa sebenarnya alasannya? Itu dia masalahnya itu. Ya, karena ada banyak orang yang tidak percaya Yesus benar-benar mati. Dia cuma pingsan saja, ya. Nah, masalah dengan itu, kalau orang mengatakan, ya ada banyak orang tidak percaya, ya ada banyak orang dari agama lain menganggap demikian, maka mungkin juga ada orang Kristen yang ya agak aneh sehingga tidak percaya Yesus bangkit, lalu bilang dia pingsan. Itu tidak memungkinkan. Apa alasannya tidak memungkinkan? Berikan jawaban yang benar-benar bisa diterima akal kami sebagai seorang muslim. Pertama adalah orang Roma yang menyalibkan Yesus itu, ya mereka tuh sangat pakar dalam menyalibkan orang. Ya, Yesus itu bukan satu-satunya orang yang disalib itu. Sebelum dia itu sudah ada banyak orang. Pokoknya pemberontakan itu disalibkan pemberontaknya oleh orang Roma. Orang Roma pernah salib orang itu ya, tiap 2 meter satu salib, tiap 2 meter satu salib, panjangnya itu kira-kira 80 km. Bayangkan aja. Mereka itu pakar. Itu pertama. Oke, kami jawab dulu ya pendeta Esra. Yang pertama, bahwa orang Romawi itu sangat pakar dalam membunuh orang. Dan pendeta ini sangat menyanjung pembunuh Tuhannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jika pendeta Esra ini ada di sana pasti akan ikut berteriak juga. Itulah yang pendeta Esra Soru lakukan. Kalau melihat keimanan pendeta Esra yang begitu memuji tentara Romawi ini, yang katanya sangat pakar melakukan pekerjaan iblis, yaitu membunuh orang yang tidak berdosa. Termasuk pendeta Esra Soru yang sudah memujinya tadi. Tapi masalahnya, mau 10 atau 100 orang yang disalibkan, mereka bukanlah nabi, tapi para penjahat. Jika mereka mati itu wajar. Namun yang disalib ini adalah utusan Tuhan. Jadi tidak mungkin 100% Yesus itu pasti mati karena masih ada kemungkinan Yesus selamat atas statusnya sebagai utusan Allah. Jika Allah berkehendak, maka kejadiannya bisa seperti Nabi Lut yang sudah dikepung untuk dibunuh. Tapi bisa juga selamat. Begitu ya pendeta Esra Soru, selamat bersahabat dengan tentara Romawi ya pendeta. Lalu alasan yang kedua, apa kira-kira pendeta Esra Soru? Kedua adalah, kalau sampai orang yang disalib itu ternyata tidak mati dan lolos, maka yang menyalibkan itu harus disalibkan. Ada saja doktrin si pendeta ini ya, entah dari mana ia dapat. Biar kita ulang dulu ya alasan yang kedua yang menurut kami sangat lucu. Kedua adalah, kalau sampai orang yang disalib itu ternyata tidak mati dan lolos, maka yang menyalibkan itu harus disalibkan. Karena itu kita baca di cerita Alkitab kan, para prajurit itu ngecek itu. Karena besok hari Sabat tidak boleh ada mayat tergantung menurut tradisi orang Yahudi. Diceklah itu 2 penjahat di sebelah Yesus tuh. Ternyata belum mati, maka dipukul lah. Supaya apa? Supaya patah, mereka tidak bisa bernapas, mati. Tapi begitu ngecek Yesus, ternyata kok sudah mati. Tapi untuk memastikannya ditusuk tombak, keluar air dan darah. Itu bisa dijelaskan secara medis bahwa itu memang
gejala yang membuktikan kematian. Jadi tidak pingsan. Kalau kamu ditabrak motor sampai bengkok-bengkok itu, 3 hari kemudian sudah sehat bugar, ya jalan-jalan, kan tidak bisa. Minimal ada ya istirahat itu mungkin 3 bulan baru bisa tertati-tati. Tapi Yesus ternyata 3 hari kemudian itu sudah bisa jalan-jalan. Wah, menampakkan diri dalam keadaan yang wah kelihatannya sehat walafiat. Masa itu pingsan? Boleh kami jawab ya Pak Pendeta? Yang perlu diluruskan itu pemikiranmu Pak Pendeta. Kalau berargumen jangan standar ganda dong. Jika ini baik untuk Yesus maka diambil. Jika buruk untuk Yesus maka ditolak. Itu standar ganda namanya ya Pak Pendeta Ezra. Kenapa sih kami katakan standar ganda? Karena Pak Pendeta ini percaya dengan orang yang buta dan lumpuh bertahun-tahun dalam sehari langsung melihat dan berjalan bertemu Yesus. Jika Yesus mampu membuat orang lain seperti itu karena mukjizat dari Allah, kenapa mukjizat dari Allah tidak berlaku untuk dirinya sendiri? Kan aneh. Dia tidak disalib, hanya diserupakan. Atau dia disalib hanya pingsan. Lalu Allah memberi kesembuhan atas diri Yesus dalam sekejap. Begitu juga orang yang berkeyakinan Pendeta. Bukan dengan berpikiran standar ganda seperti itu. Paham ya Pak Pendeta? Sekarang coba Pak Pendeta jawab tentang Yesus di dalam kuburnya saat Maria Magdalena datang. Di dalam Injil Matius dan Markus menyebutkan satu malaikat yang hadir di kubur. Malaikat ini mengumumkan kepada Maria Magdalena bahwasanya Yesus telah bangkit. Sementara di Injil Lukas dan Yohanes menyebutkan 2 malaikat yang hadir di kubur. Malaikat-malaikat ini juga yang mengumumkan kebangkitan Yesus kepada Maria Magdalena. Coba jawab ya Pak Pendeta, salah satunya pasti dusta. Karena tidak mungkin keduanya adalah benar, ya kan? Silakan bagaimana pendapat kalian sahabat official? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.